Saya Ferdin. Good, udah terekod. Langsung dulu kayak gini. Hah? Langsung Kak. Langsung aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya izin memperkenalkan diri saya. Ya. Nama saya Ferdin dengan NIM 2305116162. Saya mahasiswa dari Unmul, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini tujuan saya yaitu ingin mewawancarai Bapak terkait tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Baik Pak, izin memperkenalkan dirinya Pak. Oke, nama saya biasanya kalau di jalur sini ya dikenalnya Anto. Kalau di Samarinda ya atau Kencana Foto ya. Beginilah usahanya. Rental-rental sama moto-moto kalau hari Minggu. Baik Pak, untuk itu Pak langsung saja ke pertanyaannya Pak. Pertanyaan yang pertama itu, Bapak kapan mulai usaha kameramen Pak? Kalau dari pertama mengenal kamera kan dulu pertamanya tuh dari wedding ya. Sebelum moto-moto hobi ini itu di 2013. Pas mulai akhir kuliah suka hunting foto. Dulu kalau zaman dulu kan hunting model tuh. Iya. Habis itu lari ke wedding sampai sekarang foto-foto San Mori begini. Ya semua sih, semua dokumentasi kami juga siap kerjakan apapun itu. Itu dari 2013 sampai sekarang. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Pak, apakah Bapak bekerja sama dengan teman atau saudaranya? Bekerja sama kita ini sistemnya bukan kerja sama selamanya gitu enggak ya. Jadi sistemnya partner. Misalnya kita dapat pekerjaan kurang tenaga, kita panggil tim. Jadi sistemnya kerjasama bagi hasil, bukan kerjasama yang paten gitu loh, atau yang jalankan usaha ini bareng itu enggak. Jadi kalau dapat job kita baru saling panggil gitu aja, kerjasamanya sama teman tuh begitu, bukan jadi satu. Misalnya saya ini kan kalau usahaku kan Kencana Foto digital nih, rental jual beli. Nah jadi kalau terima job juga kerjasamanya itu bersifat sementara selama ada pekerjaan gitu aja, bukan permanen. Oh baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, sebelum menjadi wirausahaan, apakah Bapak pernah memiliki profesi lain? Profesi lain dari semenjak lulus kuliah itu rasanya hampir nggak pernah. Pernah nyicipin jadi sales asuransi jiwa dulu, kurang cocok. Juga pernah ngerasain magang, itu juga rencana pengen kan menetap di dinas kesehatan dulu. Tapi kalau rasanya juga kurang nyaman, jadi langsung habis lulus kuliah sampai sekarang wira swasta atau wirausaha ini. Kalau kasarnya tuh serabutan. Oh baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak lebih berminat menjalankan usaha kameramen daripada usaha lainnya? Sebenarnya dulu kalau cita-citaku sih bukan kameramen ya. Kebetulan aja kecemplung di sini dulu sebenarnya bro. Jadi ada temen itu beli kamera, saya kepengen ikut beli, ikutan coba moto-moto yang ada nilai uangnya, kok rasanya nyaman dan mudah dipelajari. Jadi sampai sekarang tuh belum tertarik usaha yang lainnya atau belum ada peluang sih sebenarnya. Oke baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, berapa modal usaha? Modal usaha awal-awal itu beli kamera tuh 1 biji ya. Itu zaman dulu itu sekitar 4 juta. Itu hanya untuk modal fotografi. Setelah itu saya sedikit menyimpang ke jual beli. Modal awal itu di 15 juta, itu di 2014-15. Dapat pinjaman dari saudara 15 juta, jadi beli kamera second tuh lumayan, dapat beberapa biji, jual beli gitu terus sampai seterusnya menjadi banyak. Sampai sekarang merambah ke rental, malahan jual belinya mulai berkurang. Jadi ke rental alat-alat fotografinya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah apa saja yang digunakan Bapak untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya Pak? Media sosial bro, jadi kita
banyakin konten karena zamannya sekarang ini era konten. Jadi kita banyakin posting video reels, TikTok, Facebook, Instagram juga, jadi YouTube juga. Jadi semuanya dikenal dari situ. Mulut ke mulut. Kalau wedding kan dari mulut ke mulut nih. Teman-teman wedding banyak, jadi teman-teman wedding ini kok banyak butuh kamera setiap hari Sabtu Minggu. Jadi saya makanya lebih memilih ke rentalnya ketimbang fotografinya. Tapi fotografi juga tetap jalan, selingan di setiap Sabtu Minggu. Oke, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari pukul berapa usaha ini dibuka dan tutupnya Pak? Saya fleksibel sih bro, kalau pagi itu bisa via janji, subuh pun kita juga siap buka kalau ada orang yang perlu alat. Kalau normalnya sih ya dari jam 7.30 sampai jam 11 malam itu hari-harinya buka begitu, tapi via janji kita waktu bebas. Mungkin bahkan bisa 24 jam kalau via calling, WA atau SMS, telepon, Mas butuh alat yang sekian diambil, kita persilahkan. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, ada berapa pegawai yang bekerja di sini Pak? Saat ini kita masih individual ya, jadi belum berkaryawan karena pekerjaannya juga tidak terlalu membutuhkan tenaga banyak. Saat ini belum membutuhkan tenaga banyak, jadi masih bisa dihandle sendiri. Mungkin karyawan tuh karyawan lepas, jadi freelance. Kita kalau butuh tenaga, manggil orang, bantu sehari atau 2 hari. Seperti itu. Seperti motor di jalan ini kita kan manggil temen nih buat tim video. Karena ada 2 kamera, jadi sistemnya freelance, bukan karyawan tetap. Baik Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah dalam merekrut pegawai harus memiliki keahlian khusus Pak? Kalau di fotografi ini enggak harus sih bro, jadi non skill pun nggak masalah. Jadi kau ajarin dulu sebentar, butuh kontennya seperti ini, kamu hanya butuh pengambilan seperti ini, singkat aja alat dari saya, udah gitu aja. Nanti saya bayar harian begitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa rata-rata omset per bulannya Pak yang didapatkan Bapak? Kalau omset dari rental, jual beli, kamera dan foto, sama fotografi nggak banyak sih. Kalau bersihnya mungkin sebulan 15 tuh kalau sepi, kalau rame itu bisa 20, 22 sampai 25 juta sebulan. Itu udah full ya dari fotografi, jual beli, sama rental gitu. Baik, berarti lumayan banyak ya Pak. Oke, selanjutnya bagaimana proses transaksi usaha ini Pak? Proses transaksi kita face to face atau ketemu di rumah ya. Kalau COD itu saya jarang bisa. Biasanya kalau orang mau nyewa alat itu suruh ngantar. Saya jarang bisa karena ada kerjaan juga di rumah. Jadi langsung aja via WhatsApp, jalur pribadi, Messenger, kontak mau butuh jasa fotografi atau jasa alat untuk disewa, langsung via WhatsApp. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah di sekitar usaha Bapak ini ada usaha lain? Jika ada, layanan seperti apa Pak? Kalau di usahaku ini aja sih. Kalau yang lainnya tuh usaha istri, jadi tidak bisa saya sebut usaha saya gitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa suka duka Bapak dalam berbisnis usaha ini Pak? Suka dukanya sekarang banyak saingan bro, jadi waduh harga berantakan, tidak bisa konsisten, tidak bisa sebaik mungkin 3-4 tahun yang lalu. Jadi harga sekarang susah untuk dapat value yang lebih tinggi begitu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa keinginan Bapak untuk kedepannya untuk usaha Bapak ini? Keinginan saya sih sebenarnya pengen usaha yang lain sih, karena foto ini sudah nilainya terus merosot secara omset. Jadi pengen mencoba yang lain. Kalau mau ku kembangkan di kontennya sih, rencana malahan yang pengen ku kejar nih, kejar followers. Siapa tahu followersnya banyak endorse masuk kan, jadi pemasukan lagi tuh, begitu rencana. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki cabang lain selain yang dikelola ini Pak?
Tidak ada, ini masih cabang tunggal nih di Kota Samarinda. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon dari konsumen terhadap produk Bapak? Alhamdulillah saat ini masih tergolong masih puas pelanggan-pelanggan lama saya, jadi masih cukup apa ini? Masih cukup bisa diandalkan lah dengan alat-alat yang saya punya ini. Walaupun sudah agak jadul sih, jadi waktunya di-upgrade alat-alat rental saya ini. Begitu bro. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Siapa target dari produk Bapak ini Pak? Tentunya teman-teman konten kreator ya, yang butuh jasa-jasa dokumentasi itu selalu menjadi mitra setia kami. Jadi fotografi, videografi yang menjadi mitra setia kita. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang dialami selama menjalani usaha ini? Bagaimana cara untuk mengatasinya, Pak? Kendalanya modal sih bro. Jadi kalau kita mau upgrade alat itu harga baru mahal, sementara harga second terus turun. Kerjasamanya sih kadang sama KUR, Kredit Usaha Rakyat, bank, untuk mensuplai mensupport modal kami. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, penghasilan seseorang wirausaha tidak menentu. Hal apa yang membuat Bapak selalu optimis, Pak? Nah, benar-benar kalau karyawan kan pasti ya tiap bulan tuh gajian. Kalau wira swasta atau wirausaha kan nggak pasti. Kadang malah bahkan hari ini dapat uang, besok enggak. Cuman fleksibelnya kita, waktu itu bebas banyak di kita. Jadi kita bisa sambil ngerjain apapun yang kira-kiranya menghasilkan uang. Kalau kita karyawan kan pure hari-hari, menurutku sangat membosankan ya, kerjaan yang itu aja dikerjain. Tapi kalau wirausaha atau wira swasta nih, kita bebas ngerjain apapun yang kira-kira ada nilai uangnya. Di situ enaknya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana upaya Bapak agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari persaingan, Pak? Tentunya berdoa dan berusaha itu tidak pernah luput dari kita sebagai pengusaha. Karena bagaimanapun rezeki itu datangnya dari Tuhan. Jadi bagaimanapun banyaknya halangan, saingan, kita tetap optimis. Rezeki pasti ada, jadi yang penting kita terus berinovasi, terus memasarkan produk kita untuk tetap diingat konsumen lama ataupun diminati konsumen baru. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa kiat-kiat atau pesan yang ingin disampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha baru, Pak? Nah, yang pertama, jangan fokus sama modal, kuatkan mental dan niat. Apa yang ada di ide kepalamu, kerjakan. Coba dulu, jangan mikir hasilnya dulu. Jadi kalau mau berusaha, tidak semua usaha itu harus butuh modal. Banyak banget usaha yang tidak harus pakai modal. Yang penting ada niat dan kemauan. Coba dulu, hasil nanti akan mengikuti insya Allah. Dan jangan lupa berdoa. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak ingin menjaga kualitas produk ini agar tetap konsisten dari waktu ke waktu, Pak? Menjaga kualitas produk, tentunya harus, kalau kamu kan rental ya, tentunya dengan tipe-tipe terbaru harus diupdate. Terus kalau kualitas foto ya kita harus selalu berinovasi. Di jalur ini yang moto juga banyak, jadi kita harus bisa menselingi dengan konten, hiburan, dan juga hasil foto. Lensa didukung dengan alat-alat supaya hasilnya bisa berbeda dengan yang lain, dan hasil foto kita diminati dari teman-teman pemotor di jalur ini khususnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Seberapa sering Bapak melakukan inovasi atau mengeluarkan menu produk baru dari tahun ke tahun, Pak? Kalau di usaha kita ini tidak terlalu sering ya berproduk baru, karena kita tergantung termasuk produk paten ya. Ibaratnya satu, misalnya tipe kamera nih 6D ini dipakai 5 sampai 6 tahun masih aman. Jadi tidak terlalu sering ya. Kecuali sudah tidak diminati, ada tipe terbaru, baru kita bisa jual yang tipe lama untuk mengganti tipe yang baru yang sesuai permintaan konsumen untuk di bidang rental fotografi ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak.
Apakah Bapak ingin menggunakan media sosial? Apakah Bapak menggunakan media sosial atau eh untuk menjual, Pak? Selalu, utamanya memang sekarang di media sosial, online khusus saya. Kalau offline kan karena kita rumahan, jadi fokusnya di online-nya. Media sosial semuanya kita pakai. Semua media sosial yang ada di Indonesia ini hampir kita pakai. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Pak. Eh, Bagaimana Bapak menanggapi keluhan atau ulusan negatif dari pelanggannya, Pak, dari media sosial? Oh, justru kalau kita di era digital ini, zaman online media sosial, kita butuh penghujat, butuh haters. Itu sangat penting. Makin banyak yang hujat, makin cuan. Itu bro, jangan kalau di zaman online ini, jangan takut kritikan ataupun hujatan. Itu lebih cuan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan dari usaha Bapak ini, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Pak. Terima kasih bro. Terima kasih banyak. Sudah mampir di spot saya. Iya, Pak. Dadah.